wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون لما سمي شعبا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال innahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak bosan-bosan untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan sangatlah wajar bagi kita sebagai hamba Allah untuk memenuhi hak-haknya Allah sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat yang terbaik untuk Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, manusia paling sempurna, insanul kamil. Bagi kita tidak ada contoh kecuali bagaimana kita mencontoh beliau melalui perilaku-perilaku para sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in dan para ulama. Mencontoh para ulama berarti kita mengikuti pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ikutan kita ittiba'an lil ulama. Tentu saja ulama yang baik. Memang ada ulama yang enggak baik, bisa jadi. Tapi kita mencari figur ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang tidak terlalu hatinya, perilakunya condong kepada hubbud dunya, pada kecintaan pangkat jabatan dunia. Ulama yang jauh dari itulah yang menjadi
contoh untuk kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini adalah malam yang menjadi waktu untuk kita merenung tentang perjalanan hidup kita. Hidup kita mesti dilalui oleh 3 hal. Dalam satu riwayat dalam kitab Zubdatul Wa'izin yang dikutip oleh Al-Syekh Osman Al-Ghairi dalam kitabnya Durratun Nasihin, beliau mengatakan, mengutip bahwa ada 3 bulan yang sangat monumental untuk kita jadikan sebagai satu upaya untuk membuat diri kita itu layak dan patut dijadikan sebagai hamba Allah. Bisa begitu ya? Iya. Untuk menjadi hamba Allah kita mesti mengikuti apa yang menjadi aturan Allah. Begitu kita dijadikan Allah sebagai hambanya, setelah kita menjadi baligh akil, balighan, maka ditempelin tuh pada saat itu kita sebagai seorang mukallaf. Mukallaf itu orang yang mendapatkan kewajiban dari Allah. Mau gak mau, suka atau tidak suka, iya bisa begitu. Wah iya bisa begitu. Begitu kita, bagi laki-laki baligh, bagi perempuan haid, maka pada saat itu kita menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya bahasa Arab, artinya orang yang dibebankan. Dibebankan oleh Allah apa? Syariat Allah. Karena itu diutuslah para nabi. Nabi dan Rasul yang berjumlah 25 nabi dan 315 para nabi. Itu Allah perintahkan mereka untuk mengurus manusia, mengurus hambanya. Kenapa? Karena manusia sudah diberikan beban oleh Allah. Begitu dia balik, begitu dia haid, baik untuk laki-laki dan perempuan, maka di situ tugas Nabi menyampaikan risalah Allah. Sampai 25 nabi dan rasul yang diutus Allah untuk urusan ngelempengin manusia. Ngelempengin manusia supaya jalannya jangan ke kiri atau ke kanan, lurus. Shiratal mustaqim. Nabi Muhammad diutus Allah untuk melempengkan hamba-hambanya, umat manusia,
dengan perantaraan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita selaku hamba Allah. Disitulah tuntunan kita, kewajiban kita mengikuti semua yang Allah perintahkan. Jadi jangan nanti merasa kita tidak punya tanggung jawab apa-apa. Kita mesti bertanggung jawab kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita meminta hadir di dunia ini? Ya tentu yang tahu Allah. Pernahkah terbayang oleh kita, saya lahir dari bapak saya misalnya Syafi'i? Pernah nggak kita kepikir itu? Mbah pernah nggak kepikir kalau orang tuanya itu ya itu gitu? Nggak pernah kan? Ibunya lahir di kampung A, desa A, lahir di tahun sekian. Kita pernah minta nggak itu? Nggak pernah. Saya pengen lahir di Eropa dengan wajah yang ganteng, berhidung mancung, mata biru, ya, badan tinggi. Enggak bisa kita minta begitu. Kalau bisa kita milih itu ya. Masa lahir di Indonesia yang mehek hidungnya, kulitnya kuning langsat apa sawo mateng? Enggak bisa. Kita pengennya lahir di Prancis atau di Maroko, ganteng-ganteng orang Maroko. Tapi kita lahir di Indonesia. Mbah dari Jawa Tengah mana Pak? Apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Malang. Semarang. Pantura. Antes. Kulitnya ya kulit Pantura. Kalau Mbah Klaten mungkin agak bersih gitu. Nah kita nggak tahu kan, lahir kita di wilayah utara. Wilayah utara secara geografis pantai dan terik matahari lebih panas dibanding selatan karena selatan datarannya tinggi dan udaranya sejuk. Makanya orang-orang dataran tinggi dengan udaranya sejuk ngomongnya lembut. Baik itu orang Sundanya maupun Jawanya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Beda. Kenapa orang utara pantai itu agak keras suaranya? Penduduknya sedikit dan udaranya panas. Kalau ngomong biasanya itu pengennya keras. Orang Betawi, yang orang Betawi nih, kalau ngomong nyablak. Ada kan orang Betawi nih, Andi orang Betawi. Nah, orang Betawi kalau ngomong nyablak itu, ya memang udah begitu. Tapi Betawi ada yang Betawi lor, ada Betawi ilir. Lor itu maksudnya utara, ilir itu maksudnya rada kotaan. Betawi kota ngomongnya saye kemana gitu. Dan enggak terlalu nyablak sih. Tapi kalau Betawi utara ngomongnya ya nyablak. Keras. Ngomongnya keras. Itu semuanya punya dipengaruhi oleh geografi, oleh iklim, semua manusia.
Orang Eskimo itu jantungnya sampai hari ini lo penelitian yang paling bersih, merah. Tapi orang yang wilayah bukan Eskimo, warna-warni jantungnya. Apalagi di daerah yang polutannya tinggi. Apalagi perokok. Wah, itu jantungnya warna-warni apa enggak tuh? Putih. Asap mulut. Paru-paru orang Eskimo bening. Ya pokoknya sesuai gitu. Karena udaranya betul-betul udara bersih, nggak ada polusi. Kalau di kota-kota besar, udah pasti polusinya luar biasa. Polusi rokok motor, mobil, kereta, macam-macam, debu dan lain sebagainya. Kembali pada persoalan ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita makhluk yang paling lemah, Ibu ya. Paling lemah kita. Tidak ada jasad yang bisa gotong dirinya kalau mati. Bisa nggak? Mana ada orang mati jalan sendiri, nggak mati berarti. Mana ada orang mati bisa nguburin dirinya, nggak bisa. Lalu apa yang disombongin? Nggak ada yang bisa disombongin oleh kita. Seorang raja yang ada di padang pasir, yang dia butuhkan itu bukan emas, bukan duit, bukan istana. Yang dia butuhkan ketika di padang pasir adalah air, walau hanya seteguk. Lalu apa yang kita banggain? Apa yang kita sombongin? Nggak ada. Kita ada di padang pasir yang sangat terik. Yang kita butuhkan hanya seteguk air, segelas untuk kita minum. Kita minum. Alhamdulillah. Karena itu ada 3 bulan yang ya, saya ingin kita mengingatkan diri kita. 3 bulan yang paling penting nih. Dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kenapa 3 bulan ini penting? Menurut ulama, Rajab itu litathiril jasad. Jadi Rajab itu syahrul litathiril jasad. Rajab itu bulan untuk mensucikan badan kita, jasad kita. Kemudian Sya'ban syahrul litathiril qalbi. Sya'ban bulan untuk mensucikan hati. Dan Ramadan syahrul litathirir ruh. Ramadan adalah bulan untuk mensucikan ruh kita, jiwa kita. Makanya di bulan Rajab itu ada hadis Nabi yang 5 waktu yang la turaddu, ya, la turaddu doa, yang enggak ditolak doa kita. Apa itu? Lailatun min awwali Rajab. Pertama,
adalah malam pertama di awal bulan Rajab. Nah, udah lewat Rajabnya. Jadi nanti mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Amin. Lailatul min awali Rajab itu doa ketika kita berdoa kepada Allah, meminta, memohon, beristighfar, memohon ampunan. Kita minta kepada Allah diberikan rezeki yang banyak untuk anak istri kita. Kita minta kepada Allah untuk dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, salehah. Kita minta kepada Allah bisa berkumpul nanti di surga bersama anak istri kita. La turaddu. Kata Nabi, doa itu enggak ditolak pada awal malam bulan Rajab. Yang kedua, Lailatul min nisfi Sya'ban. Doa tidak ditolak oleh Allah pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Karena itu di Nusantara, hampir di seluruh Indonesia, malam nisfu Sya'ban itu ramai masjid. Ramai. Karena berdoa semuanya meminta kepada Allah, minta panjang umur untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, minta ditetepin iman, dan minta husnul khatimah, rezeki yang banyak. Minta husnul khatimah. Itu doa-doa kita yang tidak ditolak. Jadi Rajab itu menjadi bulan tathhirul jasad, penyucian badan kita. Badan kita ini sangat berkaitan dengan hati. Gerakan badan kita ini itu terminalnya itu hati. Jadi tathhirul jasad, tathhirul qalbi, tathhirul ruh itu mesti berada dalam satu tempat, satu waktu. Bisa enggak itu? Bisa. Bagi orang-orang yang mau bermujahadah. Waktunya kapan nih, ibu-ibu? Besok puasa. Puasa Ramadan sebagai tathhirur ruh. Pertama, ketika kita puasa untuk membersihkan badan. Ya, bagi bapak-bapak harus bersih badan dulu. Tidak boleh kita berpuasa dalam kondisi tidak suci. Tidak suci dari hadas besar. Ibu-ibu ya sama. Yang masih muda bagaimana kalau mandinya setelah subuh? Enggak apa-apa. Jadi subuhnya kelewat dong. Ini nanyanya bagaimana kalau mandinya habis subuh? Berarti ente ketiduran nih, enggak sholat subuh. Ya kan pertanyaan ini kan aneh-aneh gitu ya. Ya tahu kan dibasah, enggak langsung mandi. Harusnya langsung mandi, lagi jenabah hadas besar langsung mandi. Tidur habis sahur tidur, lewat jam 7 baru bangun. Bisa nggak terjadi? Bisa aja terjadi. Nah itu jangan batalin puasa, kan dia ketiduran. Kalau ketiduran
lanjutin mandi besarnya, terusin, harus. Nggak bisa dia sholat dalam kondisi janabah. Ya, kalau ketiduran. Habis makan subuh, sahur jam 3. Sunnahnya ya. Sunnah sahur itu takhirus sahur. Akhirkan sahur. Jangan sahur jam 2. Sahur jam 3 masih lama. Begitu jam 7 pagi, udah lapar lagi. Jam 7 pagi udah lapar. Oh, sahurnya jam 2. Itu Nabi mengajarkan kepada kita, ya disunahkan itu sahurnya akhir. Tapi jangan terlalu dekat dengan subuh. Jadi mentakhirkan sahur itu mustahabah, sangat dianjurkan. Supaya apa? Supaya pagi hingga siang itu belum terasa. Begitu jam 2 itu mulai kan. Nah, udah sayang itu rasanya. Kalau udah jam 2 kesonoin. Nah, itu imannya kan mulai tuh diaduk-aduk sama setan. Diaduk-aduk sama kolak. Diaduk-aduk sama es cendol. Diaduk-aduk macam-macam makanan. Setannya berupa makanan. Bukan berupa setan udah dikunci, udah dibendek. Tapi yang kita takut itu setan makanan tuh, setan kolak. Iya, setan biji salak, setan timun suri kan enak banget itu. Seger. Jadi dalam satu waktu momen puasa itu bisa kita gabungkan tathirul jasad, tathirul qalbi, tathirul ruh. Dengan dia berpuasa dia harus mensucikan dirinya. Secara jasad dibersihkan semuanya. Bagi perempuan yang sedang haid tidak boleh puasa. Kenapa? Karena tidak suci jasadnya. Badannya tidak suci. Haram puasa. Haram sholat. Bagi perempuan. Bapak-bapak yang kegemen, yang kegehen, siang-siang makan siang. Ya, jadi pertama kita bersihkan diri di momentum bulan puasa nanti. Puasa kita coba naikin tuh. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min jazaa illa ju' wal 'atas. Laisa lahu min syamin illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa hanya menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pembersihan hatinya. Dia kongkok mulu kongkok. Begitu kongkok, kesleo lidahnya. Ngomongin mbah, anu. Pak Andi, anu. Disebutin semua kongkok. Ngomongin orang ghibah. Itu berarti hatinya enggak disucikan. Dan puasa itu di samping kita menahan hissiyah, panca indera kita nih, dari makanan yang masuk, dari minuman yang masuk kita tahan. Juga kita menahan lidah kita, hati kita untuk riya, untuk hasud, untuk dengki, untuk iri, ditahan semua. Nah itu kan dalam satu waktu tuh.
Puasa jasad, puasa qalbi, hati. Kalau sudah puasa jasad, puasa qalbi, puasa hati, dengan tidak ngomong-ngomongin orang, dengan dia menahan dirinya, dengan dia tidak menandatangani berita acara palsu yang melahirkan korupsi, tanda tangan ini bagi pejabat negara. Enakan bukan jadi pejabat dah. Dia bisa menahan tangannya, dia bisa menahan hatinya. Dan ketika itu sudah ada, maka akan terpancar tathirur ruhnya. Dia bisa mensucikan ruhnya dengan puasa itu. Jadi kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam itu untuk manusia, untuk dia. Tapi untuk puasa, as-saumu li, kata Allah. Puasa itu untukku. Hadis qudsi ini. Puasa buat saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas puasa itu. Mengapa? Karena puasa identik dengan tathirur ruh. Orang yang sudah enggak terpengaruh dengan makanan, enggak terpengaruh dengan kolak dan lain sebagainya, begitu dia di rumah sendirian, enggak akan dia makan itu. Bisa aja dia kunci, dia makan 2 piring, udah makan, udah mateng nasinya. Ada orang ceritanya, nah, nggak ada yang tahu kan. Tapi ketika dia sudah menyatu tathirul jasad, tathirul qalbi, tathirul ruh, yang itu dia takut sama Allah, bukan sama pandangan orang, bukan sama intipan tetangga sebelah. Tetangga sebelah ngintip, dia lihat, oh nggak ada yang ngintip makan. Nah, berarti dia kalau makan itu yang kita ngeri. Hati-hati, berarti ruh kita rusak tuh. Kenapa? Karena merasa gak dilihat Allah. Kalau sudah gak dilihat Allah, merasa gak dilihat Allah, merasa gak dipandang Allah, jatuhnya di musyrik kita. Ya, makanya puasa itu wa as-saumu li. Puasa itu untukku. Keimanan kita itu diuji di puasa. Bukan karena orang kita puasa, tapi karena Allah. Bukan karena istri kita. Istri kita kalau kita nggak puasa malu sama istri, bukan. Istri juga begitu nggak puasa malu sama suami, bukan. Tapi karena Allah. Ibu bapak nggak puasa malu sama anak. Anak mau puasa sahur sendirian sama bapaknya, enggak sahur. Memang niatnya nggak mau puasa. Ya. Jadi puasa itu memang sangat berkaitan dengan apa? Dengan rohani kita. Karena Allah di situ. Ya. Oleh karena itu, mari kita bersihkan ya, jasad kita, tubuh kita secara hissiyah jasmaniyah. Mari kita bersihkan hati kita
penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, namimah, ghibah, ngomong-ngomongin orang, ngadu domba, itu dibuang semuanya. Dan akan muncul nanti rohani-rohani yang betul-betul siap menghadap hadirat Allah. Ya, jangankan momentum puasa, amal yang zahir. Kalau sholat kelihatan nggak? Sholat kelihatan kan? Sholat kelihatan, kelihatan anak kita, kelihatan istri kita, kelihatan suami kita, kelihatan tetangga kita. Rajin ke masjid, tetangga liatin. Pengen diliatin sama tetangganya, kontennya bagus. Wah, tetangga gua rajin betul masjid. Itu hati-hati tuh. Amal yang zahir itu sering kali kita terjebak oleh riya. Kayak kita sedekah, pengen disebut nama saya, sebut nama saya sekian. Atau hamba Allah, begitu selesai Jumat deketin panitia, tadi itu hamba Allah itu saya. Tadi hamba Allah itu saya, deketin panitia. Iya. Maksudnya biar dihormati. Nah, itu amal zahir itu ngeri gitu. Ngeri dari riya. Di status alhamdulillah jam 3 pagi itu statusnya muncul. Alhamdulillah sudah bisa tahajud. Status kan dibaca orang, dilihat satu orang kan banyak yang iseng, pasti pengen lihat status. Rajin banget gitu. Dia nge-share, tapi dia taruh di status kalau dia tahajud jam 3 pagi. Alhamdulillah. Itu riya tuh. Ya, memang berat kita terhindar dari itu. Karena itu momentum Ramadan nanti kita jadikan sebagai ujian, sebagai madrasah, sebagai pendidikan kita untuk bisa sekaligus tuh tathhirul jasad, tathhirul qalbi, tathhirul ruh. Diri kita, yang tahu kita, diri kita mesti tiga-tiganya tuh bisa kita lakukan. Ya, sebetulnya bukan tadi Ramadan, tapi momentum sholat itu mesti tiga-tiganya tuh. Wudu itu tathhirul jasad, tathhirul qalbinya apa? Wudu batin. Tathhirul ruhnya apa? Itu nanti jangan sampai jasad yang sudah kita sucikan, hati yang sudah kita basuh dengan taubat, nah dia akan terpancar di dirinya, di jiwanya, di ruhnya itu kesucian. Ya. Jadi mari kita selalu ingin menjadi orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada hambanya yang selalu bertaubat dan hambanya yang selalu mensucikan dirinya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Kita orang yang selalu dan sering membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kata Nabi, sepaling-paling baik orang yang salah, dia orang yang bertaubat. Begitu dia salah, dia langsung bertaubat, minta ampun kepada Allah.
Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat suka kepada orang yang selalu bertaubat. Dan Allah sangat suka orang yang mensucikan dirinya. Tathhirul jasad, dia sucikan badannya. Tathhirul qalbi, dia sucikan hatinya. Tathhirul ruh, dia sucikan ruhnya, jiwanya. Tidak ada satu suara yang lebih Allah cintai kecuali suara orang yang muznimin, orang yang punya dosa. Yaitu dia bersuara untuk meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rajab adalah sebetulnya bulan beristighfar kita. Sya'ban ini bulan untuk kita bersihkan hati kita. Dan Ramadan nanti puncaknya adalah kita sucikan roh kita. Mari kita song-song Ramadan dengan penuh kegembiraan, semangat, dan berazam bisa melaksanakan Ramadan full 1 bulan. Dan qiyam Ramadan, tarawih, kita isi musola kita, kita isi masjid kita. Tarawih di masjid berjamaah. Kalau tarawih di rumah kadang-kadang suka malas sendirian, nggak ada yang ngasih semangat. Tapi kita sholat berjamaah, ya. Sholat sunnah yang hanya satu-satunya ada di bulan Ramadan, tarawih. Nggak ada tarawih di bulan Rajab, nggak ada tarawih di bulan Rawah, nggak ada tarawih di bulan Syawal. Adanya di bulan Ramadan. Di bulan Syura nggak ada, di bulan Safar kagak ada. Mandi awal, mandi lahir. Kata orang Jawa kan begitu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan mulut, Sri mulut. Sri mulut. Jadi ya, nyak saya itu apanya itu dulu, nyak saya. Rejab, Rawah, puasa. Enggak nyebut Ramadan, enggak. Bulan Ramadan enggak tahu dia. Dia tahunya puasa. Rejab, Rawah, puasa. Syawal, Apit, Sura, Safar. Zulqa'dah itu Apit ya. Safar, Apit ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Haji, Sura, Safar. Mulut, Sri mulut. Madil awal, madil akhir. Padahal Jumadil awal, tapi dihilangin junya. Madil awal, madil akhir. Rejab lagi, Rejab. Ya itu. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita song-song Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan semangat yang tinggi, dengan tekad yang kuat. Semoga Allah beri kita kesehatan sehingga bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dan satu-satunya waktu yang amat berharga untuk kita jadikan Ramadan itu betul-betul bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah, bulan penuh keberkahan, bulan penuh dengan ampunan, dan bulan penuh dengan pembebasan dari api neraka. Mari kita maksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena di situ pahalanya luar biasa, panen pahalanya luar biasa, bonusnya luar biasa. Dan kita jangan sia-siakan, jangan sampai bapak-bapak ada yang tidak puasa. Boleh tidak puasa kalau sakit. Mau sakit atau mau puasa? Enakan puasa daripada sakit. Agak enak sakit. Ya, kita semua pasti udah ngerasain sakit. Apa enak, nggak ada enaknya.
enakan kita puasa berarti sehat. Ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu wala niran. Siapa orang yang gembira menyongsong Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari jilatan api neraka. Kita baru senang doang, senang banget ini mau puasa. Besok saya akan puasa, bukan karena puasa nanti saya beli baju, bukan karena puasa saya nanti bisa mudik pulang kampung, tapi dia keinginan untuk berpuasa. Itu Allah akan haramkan jasadnya dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dikuatkan iman Islam kita, dan kita bisa sampai umur kita ya di bulan Ramadan itu. Demikian sekilas dari kita tarhib Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya hujan ya. Juga ada tas di motor ya. Jadi saya dalam mengisi taklim setiap malam Senin di sini habis maghrib ya, sampai isya, barangkali suka datangnya terlambat atau suka telepon Ustaz Andi, saya nggak bisa hadir. Biasanya itu 2, ima saya masih di perjalanan atau ima saya lelah. Ya. Padahal saya baru umur 53 sih. Belum tua-tua amat lah kalau dibandingkan Mbah mah. Tapi saya cepat lelah. Ya. Karena saya punya riwayat jantung. Iya. Tapi riwayat jantung itu nggak boleh kelelahan. Ya, minum obatnya udah seumur hidup. Minum obat jantung, ngencerin darah, itu darah diencerin terus biar nggak kental. Ya itu manusia lemah banget, dikentelin dikit aja tuh darahnya, udah pusing. Darah nggak bisa beredar, muter, metabolismenya terganggu. Kalau darah kental, mesti encer darah itu. Kalau darah encer, seperti air mengalir ke bawah, lancar. Tapi kalau airnya kayak adonan tepung, wah nggak lancar jalannya, macet. Nah itu, begitu macet selesai. Dan ya, jadi saya mohon maaf atas yang keterlambatan atau tidak hadir di majelis ini. Dan ya kita berharap nanti setelah Lebaran ya jamaah yang hadir lebih banyak. Amin. Ibu-ibunya juga bisa hadir di taklim. Kita menunggu isya berjamaah. Hanya 1 jam, kadang-kadang kurang dari 1 jam. Ya, kadang-kadang saya suka manjangin takut korupsi waktu. Tidak tepat waktu isya ya, suka lewat. Tapi memang kalau lagi enak ngaji itu pengennya waktunya panjang gitu ya. Ya itu saya mohon maaf. Dan kita tawakuf sementara, kita menyongsong Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah beri kita kelancaran, Allah terima amal ibadah kita, ngaji kita. Semoga semua ini menjadi tabungan kita di akhirat. Demikian, hadani Allah ya kumajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.